warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tete Helita, saya guru biologi di SMA Negeri 21 Bandung. Saat ini saya sedang mengikuti BIMTEK Kepala Laboratorium Gelombang 42 yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Tujuan saya mengikuti BIMTEK adalah yang pertama untuk meningkatkan ilmu dan kompetensi di bidang manajemen laboratorium sekolah. Yang kedua, untuk meningkatkan fungsi laboratorium sekolah dan pelayanan laboratorium sekolah, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Kegiatan dalam BIMTEK ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran secara sinkronus. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran secara asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus, kami bertatap maya secara langsung melalui Zoom meeting bersama para instruktur yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Pembelajaran secara asinkronus, kami mengerjakan tugas secara mandiri ataupun kelompok yang telah diberikan oleh instruktur, kemudian kami upload ke dalam LMS. Selama mengikuti kegiatan BIMTEK, saya banyak sekali mendapatkan pelajaran dan ilmu-ilmu baru yang nantinya dapat saya terapkan di lingkungan sekolah. Adapun beberapa contoh kegiatan, misalnya digitalisasi administrasi lab menggunakan Digipentori, kemudian manajemen dan program kerja laboratorium sekolah, kemudian pembuatan video pembelajaran, dan masih banyak lagi contoh kegiatan-kegiatan lain. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen ekosistem dan interaksinya. Definisi ekosistem dan komponennya. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan salah satu sistem yang terdiri dari komunitas makhluk hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan komponen abiotik seperti udara, air, tanah, cahaya matahari, garam mineral, suhu, kelembaban, pH, dan topografi. Komponen biotik dalam ekosistem terdiri dari produsen. Produsen yaitu tumbuhan hijau yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Kemudian konsumen, hewan yang mengkonsumsi produsen dan konsumen lainnya. Selanjutnya, komponen berikutnya yaitu dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat-zat anorganik. Komponen abiotik dalam ekosistem meliputi udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembaban, pH, dan topografi. Air, yang pertama, air sangat penting untuk kehidupan, menyediakan habitat dan berperan dalam proses biologis. Yang kedua yaitu tanah. Tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan dan habitat bagi organisme tanah. Selanjutnya, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama untuk fotosintesis oleh tumbuhan. Selanjutnya, suhu. Suhu mempengaruhi laju reaksi biologis dan menentukan jenis makhluk hidup yang dapat hidup di suatu daerah. Interaksi komponen biotik dan abiotik. Pengaruh air. Tumbuhan memerlukan air untuk pertumbuhan, sedangkan hewan memerlukan air untuk minum dan beraktivitas. Yang kedua, pengaruh cahaya matahari. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis dan mempengaruhi pola aktivitas hewan. Yang ketiga, pengaruh tanah. Tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan dan habitat bagi organisme tanah. Selanjutnya, interaksi antar komponen biotik. Yang pertama, predator dan mangsa. Interaksi di mana suatu organisme atau predator memangsa organisme lain atau mangsa. Interaksi yang kedua yaitu kompetisi. Interaksi di mana dua atau lebih organisme bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Interaksi yang ketiga yaitu simbiosis. Interaksi yang erat antara dua organisme yang berbeda spesies bisa mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Interaksi antar komponen biotik yang pertama yaitu mutualisme. Mutualisme adalah interaksi di mana kedua organisme saling menguntungkan. Contohnya misalnya lebah dan bunga. Interaksi yang kedua yaitu komensalisme. Komensalisme adalah interaksi di mana suatu organisme diuntungkan, sedangkan organisme lain tidak terpengaruh. Contoh, tumbuhan paku dan anggrek yang hidup menempel pada pohon. Interaksi yang ketiga yaitu parasitisme. Parasitisme adalah interaksi di mana suatu organisme diuntungkan, sedangkan organisme lain dirugikan. Contoh, misalnya tumbuhan tali putri dengan tanaman lain atau tanaman beluntas.
Interaksi berikutnya yaitu netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Dalam hal ini tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan. Contoh misalnya sapi dan kucing. Interaksi berikutnya yaitu amensalisme. Amensalisme adalah interaksi di mana suatu organisme dirugikan sedangkan organisme lain tidak terpengaruh. Interaksi berikutnya yaitu kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Kompetisi dibedakan menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Contoh interaksi antar komponen biotik. Interaksi biotik yang terjadi di alam sangatlah beragam. Contohnya misalnya burung memakan ulat, serigala memakan rusa, dan rayap memiliki simbiosis mutualisme dengan protozoa. Demikianlah penjelasan saya mengenai komponen ekosistem dan interaksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.